Keunggulan dari Space Pump ini, kalau dibanding yang lain, mungkin kalau orkestra yang udah pernah lihat besar sekali. Ada 3 stack pump yang jadi satu dengan base-nya. Kalau ini cuma satu, tapi kita bisa pakai ini sebagai TCI pump. Dan tidak hanya sebagai TCI pump, tapi juga buat PCA, Passion Control Analgesia juga bisa. Jadi nanti pertama dinyalain, kalau dia masih parking position di sini, belum ada speednya, dia akan mundur. Karena kita mau pakai propofol misalkan ya, kan kita pasti taruh dalam spednya. Ini jadi ceritanya sudah ada isi spednya, tinggal buka. Pertama buka layar yang di sini, terus buka kunciannya. Kalau sudah terpasang, kita kunci. Nah, kalau sudah terkunci kita tutup. Kita sesuaikan jenis syringe-nya yang sudah ada. Jadi spednya harus sesuai. Kenapa spednya harus sesuai? Karena setiap sped itu punya diameter yang berbeda, sehingga hitungan berapa banyak motornya harus bergerak juga berbeda sesuai dengan spednya. Jadi kalau kebetulan kita pakai syringe-nya B Brown, jadi kita pakai B Brown. Oke. Dia akan ngunci dan plunger-nya akan nempel di spednya. Nah, berikutnya kalau kita mau gunakan untuk TCI, pasti akan ada pertanyaan. Kalau dilihat-lihat sebenarnya nggak terlalu, tapi pertanyaan adalah gunakan daftar obat dalam tanda tanya. TCI adanya dalam drug list atau dalam daftar obat. Jadi kita jawab iya. Kan ini kalau ke atas iya, ke bawah tidak. Jadi kita pencet atas. Oke, nah di sini ada banyak pilihannya. Jadi kita lihat sebenarnya pump ini tujuannya bukan hanya untuk TCI, jadi macam-macam, ada untuk PCA bisa, untuk TCI. Kebetulan karena kita belajar di TCI, kita pakai yang TCI switch. Jadi kalau lihat di gambar ini panahnya, tanda panah ke kiri untuk memilih. Kalau kita mau milih yang lain, kita pencet ke bawah atau atas. Kebetulan kita punyanya propofol, kita pakai propofol. Kalau iya, pencet tanda kiri. Nah, propofol sendiri juga konsentrasinya macam-macam. Mungkin di pasaran ada yang 1%, 2%, setengah persen. Yang paling banyak 1%. Jadi kita pakai yang 1% misalkan. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah kita mau pakai model yang mana, Mars atau Schneider? Kalau tadi Profesor Surapong, kenapa sih Mars masih ada, padahal kan udah ada Schneider yang lebih akurat. Tapi ada beberapa kasus di mana kita bisa pakai Mars, misalkan kalau pasien obes. Nah, jadi nanti saya akan tunjukkan lean body mass itu, kalau kurvanya pada berat badan tertentu dia akan ke bawah lean body mass. Jadi begitu pasien obes morbid, bukannya makin sedikit, bukannya makin besar jumlah obat yang harus masuk, malah dia jadi turun. Padahal itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Oleh karena itu Mars masih bisa dipakai pada pasien obes. Kalau kita misalkan mau pakai Schneider, ya kita arahkan ke Schneider. Misalkan kita mau pakai yang Schneider ya, kita pilih. Dia ada pertanyaan lagi berikutnya, mau mode efek atau mode plasma. Jadi yang mau kita targetkan itu efeknya, efek site, otaknya langsung, atau kadar plasmanya saja. Gitu. Jadi kalau memang kadar plasmanya, ya kita pilih plasma. Kalau bisa mode efek, kita pilih, kita bisa naik turun. Seandainya kita ragu-ragu, oh saya mau pakai Mars aja deh, mau mundur, kita pencet C. Dia akan bertanya ke pertanyaan sebelumnya. Nih, bisa balik lagi. Kalau kita tetap Schneider, oke. Terus saya mau milih plasma misalkan. Jangan plasma ding, oke, itu mau coba efek set. Kita mundur juga bisa pencet C, mundur lagi. Jadi kurang lebih seperti itu cara bergerak dalam menunya. Karena misalkan kita mau pakai efek ya, efek site. Jadi kita ingin tahu kadar perhitungan perkiraan kadar dalam otak kira-kira berapa. Kita yes. Nah, berikutnya kita masukkan variabel dari pasien. Kalau Schneider ada beberapa, ada banyak. Kalau Mars kan hanya satu dimintanya, biasanya cuma berat badan saja. Nah, ini akan diminta tinggi badan. Ini kita kira-kira aja lah ya. Ini bukan tinggi badan saya dan bukan berat badan saya, jadi kita mengkira-kira saja. Ini bisa kita mau laki-laki atau perempuan. Misalkan pasien laki-laki. Sekali lagi kalau misalkan saya salah tadi, kita bisa mundur lagi pencet C. Kalau setuju, oke. Nah, berat badan misalkan berapa? Kalau kita lihat berat badan paling rendah itu adalah 30 kg. Di bawah 30 kg dia nggak mau. Langsung 0. Jadi karena model yang dibuat ini, Schneider ini memang membatasi dia populasi waktu itu berat badan paling rendah 30 kg dan populasinya juga paling rendah 16 tahun umurnya. Jadi misalkan berat badannya kita agak besar sedikit lah ya, 50, oke. 50 kg. Umurnya kita lihat paling rendah 16. Di bawah 16 nggak mau. Pasti 0.
Dan jadi kita nggak akan bisa bius pasien di bawah 16 tahun. Tapi nanti ada dengan catatan, kalau berat badannya 50 kg, umurnya 12 tahun, kadang saya juga pakai, saya tulis saja 16 tahun, nggak masalah. Karena dia strict terhadap model yang sudah dipakai. Snider itu benar-benar diambil dari populasi umur 16 tahun sampai 90 sekian tahun, saya lupa. Jadi di bawah itu dianggap tidak applicable. Tapi sebenarnya secara umum masih bisa dipakai. Jadi ini kita ambil misalkan, jangan terlalu muda deh, agak dewasa sedikit, 30 tahun. Dan, nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah targetnya mau berapa? Misalkan kita mau induksi, efek site-nya targetnya 3 atau 4. Kita start dari 3 sampai 4. Misalkan kita sampai mulai dengan 3. Kalau udah setuju, kita oke. Kalau masih mau mundur lagi, bisa dinolkan, pencet C. Kalau udah oke. Range-nya dari berapapun, 1 desimal bisa. Jadi 2,1, 2,5, 3,6 bebas terserah. Terakhir ada reviewnya. Sebenarnya dari tadi kan kita udah masukin data banyak. Di sini kita punya bisa lakukan review. Kita mau targetnya E-nya itu berarti effect site, E targetnya 3 mikrogram per cc, konsentrasi propofol yang kita pakai 10 mikrogram per cc, kecepatan maksimum. Nah, ini kecepatan maksimum juga bisa di-set. Bisa di-set mau lebih rendah atau lebih cepat. Kalau lebih cepat, artinya untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan, dia bolusnya lebih cepat. Tapi dengan kemungkinan gangguan hemodinamik, karena kan bolusnya makin cepat, efeknya makin naik terlalu cepat, tensinya bisa turun. Misalkan kita mau turunin, saya mau misalkan ya 1000 aja deh. Oke. Nah, P limit ini adalah berapa, seperti yang di slide tadi. Jadi kalau kita melakukan TCI dengan Snider, kan yang dicapai adalah efek site-nya. Untuk mencapai efek site, dia akan mengisi kompartemen pertama, berarti di plasmanya sebanyak mungkin biar efek site-nya tercapai cepat. Tapi dengan konsekuensi konsentrasi dalam plasmanya bisa berlipat-lipat dari yang kita inginkan. Kalau kita takut dari hemodinamik terpengaruh, kita bisa batasi ini nih. Memang akhirnya pencapaian efek site-nya agak lebih lambat, tapi pasien lebih stabil. Misalkan ini kan dibatasi sampai 400%. Jadi kalau kita efek site-nya 3 mikro per cc, dia bisa menjenuhkan plasmanya sampai 12 mikro per cc. Dan konsekuensi mungkin hemodinamik yang stabil. Karena kita lihat, kalau kita turunkan, misalkan 300%, 3 kali lipatnya. Nanti bisa kelihatan di situ. Awake concentration ini kita anggap pasien mulai bangun pada konsentrasi berapa. Ini bisa dimasukkan sesuai perkiraan. Biasanya sih saya masukin 1 aja. Jadi nanti dari situ dia bisa menghitung berapa lama lagi sebelum tercapai 1 mikrogramnya itu, kalau infusionnya sudah di stop. Ini kalau mau kita ganti mode, bisa ganti mode. Kalau oke semua, kita start. Ini udah benar-benar mau induksi nih. Oke, udah siap semuanya, udah siap semua peralatan buat anestesi, kita induksi. Start. Dia akan langsung melakukan infusionnya, dimulai dengan bolusnya. Jadi kalau dokter ngelihat ke arah spetnya, dia otomatis akan agak lebih cepat masuk dulu. Jadi nggak usah kita bolus lagi. Dia yang melakukan induksi, dia yang melakukan bolus, dia juga yang melakukan maintenance-nya. Volume yang udah diinfuskan 5 cc yang sudah masuk. Jumlahnya karena pakai yang 1% jadi 51,6 mg. Waktunya belum sampai 1 menit. Nah, ini informasi yang menurut saya penting. Pada saat ini kadar plasmanya sudah 5,72. Tapi efek site-nya masih 2,54. Tadi udah jalan dari beberapa detik kan. Jadi kalau kita sudah mau memastikan pasiennya sudah terinduksi atau enggak, yang kita lihat adalah kadar CE-nya. Gitu. Jadi takutnya kan agak buru-buru nih, operator udah nggak sabar atau udah mau masuk endoskopnya. Kita bisa bilang, oh jangan dulu dok, jangan masuk dulu, karena masih di bawah target yang kita inginkan. Jadi kita bisa tunda dulu. Begitu dia sudah tercapai 2,8 atau udah mendekati 3, skop sudah boleh masuk. Dan kita lihat dia berhenti di sini. Kalau panahnya berhenti, berarti dia tidak menginfuskan. Dia berhenti dulu, menunggu sampai kadar plasmanya turun, sudah equilibrium, baru dia memulai maintenance-nya. Iya. Jadi semua diatur oleh, nah ini udah mulai maintenance-nya lagi. Semua diatur oleh steering pump-nya. Nah sekarang plasmanya 3, efek site-nya 3, udah equilibrium. Misalkan, oh ternyata pasiennya masih bangun, masih ada respon, kita mau naikkan. Saya naikkan misalkan jadi 3,5. Oke.
dia akan memulai bolusnya sendiri. Dia akan bolus lagi, plasmanya akan naik dulu sedikit, dan begitu kita set untuk naik, bukan instan dia langsung set naik. Biasanya dibutuh beberapa detik untuk mengenali perintah baru dia bolus lagi. Nah ini kita lihat dia setelah ngebolus, plasmanya naik jadi 3,5. Nanti CE-nya masih belum, masih butuh beberapa waktu. Ya, bahkan naik sampai 6. Gitu. Justru menurut saya ini informasi yang sangat penting di sini. Kita bisa tahu berapa plasmanya, berapa CE-nya. Kalau plasma dengan CE sudah sama, artinya sudah equilibrium. Itu sudah stabil. Oke. Sekarang misalkan kita mau turunin. Nah, seandainya kita mau turunkan juga sama. Dia akan otomatis berhenti, menunggu sampai CE-nya sesuai target, baru nanti dia memulai maintenance-nya lagi. Ya kan, berhenti. Oke. Nah, sekarang kalau mau berhenti, saya udah selesai nih tindakannya. Kita stop. Nanti ada beberapa layar tambahan, kita bisa lihat di sebelah kanan. Kalau lihat kanan, awake concentration-nya kan 1 mikrogram, bangunnya kurang lebih dalam waktu 4 menit. Artinya kadar yang CE-nya akan jadi 1 itu dalam waktu 4 menit. Tapi kadang-kadang pasien 1,5 pun sebenarnya udah bisa dipanggil bangun. Dengan catatan opioidnya tidak banyak ya. Gitu. Jadi ini informasi post anestesia yang kita pengen tahu, kita bisa lihat di sini. Kapan bangun, konsentrasi saat ini berapa gitu, bisa dilihat sini.